Hai anak-anak di rumah. Apa kabar anak-anak di rumah? Apa kabar Ibu Guru Agnes? Baik Ibu Rina. Iya, luar biasa. Yes. Iya, hari ini kita bergembira, bersyukur karena kita bertemu kembali untuk beribadah. Walaupun kita beribadah hanya di rumah saja, bersekolah minggu di rumah, tapi kita tetap bergembira, bersukacita datang kepada Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Iya, anak-anak di rumah semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi tok tok tok. Ya, semuanya berdiri. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatiku. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Kita ulang sekali lagi. Tok 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 tok. Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya. Sukacita selalu. Kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anak tetap berdiri, kita mau menyanyi. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari, mari bergembira. Anak-anak, Ibu Guru mau tanya, kalian punya idola tidak? Nah, siapa idola kalian? Siapa? Wah, Ibu Guru Vita, ada yang idolanya Superman. Wow, keren sekali. Ada juga yang idolakan Princess Elsa. Wah, yang Frozen itu ya, yang cantik. Nah, kalau Ibu Guru Vita, idolanya siapa? Tuhan Yesus, Ibu Guru Lia. Kenapa Ibu Guru Vita idolakan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menciptakan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, Tuhan Yesus juga sudah mau menyelamatkan kita. Dia mengalahkan iblis dan kita diselamatkan. Hebat ya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyi satu lagu. Lagunya judulnya Hompilah Hompimpa. Ada gerakannya, Ibu Guru ajak semua berdiri. Kita menyanyi sama-sama ya. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah
Tuhan hidupku. Anak-anak, kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada siapa? Iya, kita harus mohon ampun kepada Tuhan. Sekarang kita mau mengakui kesalahan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa kami sudah banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa yang membuat hati orang-orang di sekitar kami menjadi sedih, terlebih lagi membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ampuni kami Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita sudah mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Firman Tuhan berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, mari kita minta tolong kepada Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bertemu secara virtual. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan cerita, kiranya apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru ingin tanyakan sesuatu pada anak-anak yang di rumah. Nah, ketika berdoa, kira-kira kalian meminta apa? Iya, biasanya minta kesehatan, umur yang panjang, kekuatan, dan lain-lain. Nah, pada cerita kali ini ada juga seorang nabi yang berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Apakah kira-kira doanya? Nah, pasti anak-anak yang di rumah pada penasaran ya. Nah, kalau itu mari simak dengarkan cerita dari Ibu Guru. Nah, anak-anak, pada waktu itu ada bangsa Israel. Bangsa Israel ini mengalami kelaparan dan kehausan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Lalu ada seorang nabi yang bernama Elia. Pada saat itu Tuhan berfirman kepada Elia untuk pergi ke Raja Ahab karena Tuhan akan menolong bangsa Israel dengan mendatangkan hujan. Nah, setelah sampai di sana, Raja Ahab memanggil kepala istananya yang bernama Obadya. Obadya ini adalah orang yang sungguh takut pada Tuhan. Ahab lalu memerintahkan Obadya untuk mencari mata air dan rumput untuk menyelamatkan kuda-kudanya. Di tengah jalan, Obadya bertemu dengan Elia. Lalu Obadya sujud menyembah kepada Elia. Lalu Elia bilang sama Obadya untuk memberitahukan kedatangannya kepada Raja Ahab. Terus Obadya bilang, untuk apa kamu bertemu dengan Raja Ahab? Obadya takut jangan sampai Elia mau membunuh Raja Ahab. Kemudian Obadya pergi memberitahukan kepada keberadaan Elia kepada Raja Ahab. Kemudian Ahab melihat Elia dan ia menuduh Elia bahwa
Elialah yang menyebabkan terjadinya kemarau panjang. Tapi Elia menegaskan bahwa penyebab kemarau panjang yang dialami Israel itu karena mereka tidak taat pada perintah Tuhan. Kemudian Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan orang Israel dan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia menantang bangsa Israel untuk menentukan pilihan. Apakah mereka mau mengikut Tuhan atau mengikut Baal? Ternyata tidak ada satupun rakyat yang berkata-kata. Lalu Elia mengajak orang Israel untuk membuktikan siapa itu Tuhan melalui pembakaran persembahan. Lalu bangsa Israel setuju. Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal untuk mengambil dan membakar persembahan, tetapi tidak boleh menggunakan api. Lalu Nabi Baal melakukan seperti yang dikatakan Elia. Tetapi dari pagi sampai tengah hari, sambil mereka melompat-lompat di tengah mezbah, persembahan yang mereka bakar itu tidak terbakar juga. Lalu Elia berseru, "Panggil lebih keras lagi. Mungkin Baalmu sedang tidur." Lalu nabi-nabi Baal memanggil lebih keras lagi sampai pada sore hari. Tetapi tidak ada juga yang menjawabnya. Nah, anak-anak, Elia lalu menyuruh seluruh rakyat Israel untuk datang mendekat. Lalu Elia mendirikan mezbah dan membuat saluran air di sekeliling mezbah. Terus menyusun kayu api, memotong lembu, dan menaruh di atas kayu api. Kemudian Elia menyuruh untuk menyiramkan air di atas korban persembahan itu. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Lalu setelah ia berdoa, api turun dan membakar kayu itu, batu, dan menjilat habis air yang ada di saluran itu. Semua rakyat lalu bersujud, mereka berkata, "Tuhan, dialah Allahku." Kemudian Elia menyuruh bangsa Israel untuk menangkap nabi-nabi Baal. Nah, anak-anak, Tuhan sungguh mengasihi orang yang percaya kepadanya. Elia yang mengikuti perintah Tuhan untuk bertemu Ahab. Elia menjelaskan penyebab kemarau panjang di Israel. Elia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab doa Elia. Tuhan mendatangkan hujan dan bangsa Israel merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Itu cerita kita hari ini. Ya, anak-anak, pembacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-46. Jadi, Ibu bacakan ulang 1 Raja-Raja 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-46. Anak-anak di rumah silakan membaca di rumah ya, jangan lupa. Yang belum tahu membaca silakan minta tolong kepada mama, kepada papa untuk membacakan Alkitabnya. Kita akan membawa persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nanti setelah persembahannya terkumpul, anak-anak masukkan ke dalam amplop, lalu tulis di luarnya misalnya kelompok anak kecil Raput atau anak kecil Indria. Lalu minta tolong kepada orang tua untuk membawanya ke gereja. Sekarang kita akan memberikan persembahan, sambil itu kita menyanyi lagu Beri Syukur. Beri syukur
berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Anak-anak, sekarang kita akan mau berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas penyertaan-Mu kami boleh beribadah dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih pula karena kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar boleh tertanam baik dalam hati kami dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu jemaat tadi. Kiranya Engkau memberkati dalam pertumbuhan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka ketekunan dalam belajar sehingga mereka boleh mendapatkan cita-citanya kelak. Tuhan, kami juga mendoakan buat orang tua kami ya Tuhan, baik yang bersama-sama dengan kami maupun jauh yang terpisah dari kami. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan buat persembahan kami. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan boleh dipakai untuk pelayanan-Mu ke depan. Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah hampir selesai. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi lagu yang berjudul Stop, Ku Mau Katakan. Mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekarang kita akan menerima berkat. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin.
Masih tetap berdiri, kita menyanyi lagu Dadah Dadah. Jabat tangan, lambai tangan, waktunya berpisah. Anak-anak di rumah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Hari ini kita bersuka cita karena kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, Ibu Guru Rina dan Ibu Guru Agnes tidak lupa, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak-anak semua harus di rumah saja. Belajar dari rumah karena besok kita sudah mulai sekolah lagi, kita sekolah dari rumah, beribadah di rumah dan bermain juga di rumah saja. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker seperti ini. Harus memakai masker kalau keluar rumah dan harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir supaya kita tetap sehat. Anak-anak di rumah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.